Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas besar mitigasi bencana dengan anggota saya sendiri Fikri Al-Asad sebagai moderator, kemudian Taufik Hidayat sebagai pemateri, Febrian K. Dariza sebagai pemateri, dan Muhammad Iqbal sebagai pemateri. Baiklah, kami di sini akan membahas beberapa indikator risiko bencana yang ada pada daerah masing-masing, yaitu pertama Payakumbuh tentang angin puting beliung, kedua Jakarta tentang banjir, tiga Padang tentang gempa, dan tujuh tentang banjir bandang. Yang pertama Kota Payakumbuh tentang angin puting beliung yang akan dijelaskan oleh Taufik Hidayat. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang hazard atau tingkat bahayanya. Tingkat bahaya angin puting beliung di Payakumbuh cukup tinggi, karena Payakumbuh merupakan kawasan yang cukup datar dan terbuka. Terlebih kawasan Kota Payakumbuh memiliki banyak pohon-pohon besar di sepanjang jalan utamanya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Payakumbuh, Sumatera Barat menyatakan terdapat 17 pohon yang tumbang karena angin kencang yang terjadi semenjak Rabu siang 31 Maret 2021. Pohon tumbang tersebut ada yang menimpa rumah warga, jaringan listrik, melintang ke jalan, dan berbagai infrastruktur publik lainnya. Selanjutnya, vulnerability atau kerentanan. Angin puting beliung di Payakumbuh sangat rentan terhadap kerusakan fisik, dikarenakan banyaknya kasus pohon tumbang yang menimpa rumah warga, bangunan sekolah, fasilitas umum, bahkan menghambat lalu lintas di jalan utama kota. Next. Selanjutnya, capacity. Upaya cepat tanggap penanganan pasca dan prabencana dilakukan pemerintah Kota Payakumbuh, seperti peremajaan pohon pelindung di beberapa titik di Kota Payakumbuh. Wali Kota Riza Falepi melalui Asisten 2 Setdako Elza Daswarman mengatakan pemerintah Kota Payakumbuh ingin menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta tidak menimbulkan risiko kepada masyarakatnya. Next. Yang terakhir, exposure atau paparan. Banyak warga yang kehilangan rumah, baik itu roboh karena terpaan angin maupun tertimpa oleh pohon tumbang, dan tak jarang juga yang menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya tentang Kota Jakarta yang akan membahas banjir, yang akan dibahas oleh Febrian K. Dariza. Hazard atau bencana. Banjir telah melanda Jakarta beberapa kali pada masa lalu, termasuk pada tahun 1621 sampai sekarang. Faktor penyumbang yang signifikan ialah sebagian besar Jakarta berada berdataran rendah, kira-kira 24.000 hektar. Bagian utama Jakarta berada di bawah permukaan laut. Banjir bisa terjadi sekiranya hujan lebat hadir sewaktu air pasang. Apabila terjadi air pasang mendorong air ke kawasan daratan rendah, terjadi terbabit dengan aliran dari hujan dataran tinggi seperti Bogor yang mengalir turun ke wilayah Jakarta. Vulnerability atau kerentanan. Aspek pertama yaitu lingkungan. Aspek lingkungan terdiri dari pasang surut, curah hujan, geometrik, topografi, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Yang kedua, aspek fisik. Aspek fisik terdiri dari jalan semakin rendah, dan kedua, kepadatan pemukiman. Yang ketiga, aspek sosial. Aspek sosial terdiri dari tingkat kepadatan penduduk, tingkat laju pertumbuhan penduduk, presentasi jumlah usia tua dan balita, dan yang terakhir aspek ekonomi. Yang pertama, presentasi rumah tangga yang bekerja di sektor rentan, dan yang kedua presentasi rumah tangga yang miskin. Yang ketiga, capacity.
Beberapa kapasiti yang diusahakan adalah adanya kapasitas dari segi fisik. Yang kedua, kapasitas dari segi sosial. Yang ketiga, adanya tingkat keterlibatan masyarakat di dalam diskusi mengenai fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir adalah mengusahakan untuk meningkatkan rata-rata pendapatan per bulan dan kepemilikan asuransi. Dan yang terakhir adalah exposure. Exposure atau paparan yang terjadi adalah pertama, kerugian materi, kedua, rusaknya sarana dan prasarana, ketiga, lingkungan kotor dan kumuh, yang keempat, penularan penyakit, yang kelima, mengganggu sistem transportasi, dan terakhir, kekurangan air bersih. Baiklah, indikator selanjutnya Kota Padang tentang gempa bumi yang akan dibahas oleh saya sendiri. Pertama itu hazard atau bencana atau bahaya. Wilayah barat Indonesia secara tektonik merupakan wilayah yang sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh proses subduksi atau interaksi dua lempeng. Dengan adanya proses tersebut, daerah Padang menjadi rawan terhadap peristiwa gempa bumi. Berdasarkan dari peta bahaya gempa bumi zona patahan Sumatera, wilayah Padang Sumatera Barat termasuk dalam kategori bahaya tingkat sedang. Lanjut. Yang kedua, vulnerability. Akibat dari goncangan gempa yang kuat, sangat rentan menyebabkan kepanikan yang terjadi di antara masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan penyelamatan diri yang baik. Hal ini merupakan akibat dari faktor psikologi. Kemudian, juga dapat menyebabkan faktor fisik yang berupa rusaknya fasilitas umum, bahkan perubahan pada bangunan akibat goncangan yang kuat. Sedangkan dari segi faktor ekonomi akan menyebabkan kerugian yang banyak akibat keruntuhan material. Lanjut. Yang ketiga, capacity. Akibat dari gempa Padang 30 September 2009, diperlukanlah simpati dari berbagai pihak dan golongan untuk dapat menyalurkan bantuan agar masalah pasca gempa dapat diselesaikan. Itu beberapa di antaranya yaitu bantuan wali kota dan DPRD Kota Batam yang diberikan pada Sekda Sumbar. Yang kedua, Menteri Pertahanan Malaysia yang turut serta memberikan bantuan yang diterima langsung oleh Gubernur Sumbar. Yang ketiga, Departemen Kesehatan mulai melakukan asesmen kerusakan fasilitas kesehatan sebagai langkah awal tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui surveillance epidemiologi dan mengembalikan fungsi organik. Lanjut. Yang terakhir yaitu exposure. Paparan dampak akibat gempa 2009 ini adalah kerusakan fisik akibat kerusakan dan keruntuhan bangunan dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, korban jiwa akibat gempa bumi. Yang ketiga, kerugian akibat kerusakan material yang mempengaruhi ekonomi daerah. Yang keempat, padamnya listrik di sekitar Kota Padang selama beberapa hari. Yang kelima, terganggunya aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu indikator tentang situjah Kabupaten 50 Kota banjir bandang yang akan dibahas oleh Muhammad Iqbal. Baiklah, terima kasih moderator. Yang pertama adalah hazard bencana. Hazard adalah suatu ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh fenomena alam yang berpotensi dapat mengakibatkan kehilangan nyawa, harta benda, dan mata pencaharian. Di daerah Setuju Kabupaten 50 Kota, bahaya bencana yang tinggi terjadi adalah banjir bandang, karena daerah ini berada di kaki Gunung Sago dan mempunyai anak aliran sungai Batang Agam. Selain itu, intensitas hujan di daerah ini cukup tinggi. Yang kedua yaitu vulnerability bencana. Vulnerability atau kerentanan adalah kondisi kerentanan yang disebabkan oleh faktor fisik, ekonomi, pengetahuan, dan sikap masyarakat dalam melakukan pencegahan persiapan yang berhubungan dengan hazard bencana.
Banjir bandang di daerah Setuju, Kabupaten Limau Kota mempunyai kerentanan sebagai berikut. Yang pertama adalah fisiknya. Sebagian daerahnya lereng, intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan kondisi tanah yang lembab. Yang kedua adalah kerentanan sosial, pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap ancaman yang akan terjadi, sehingga tidak adanya persiapan jika bencana terjadi. Yang ketiga adalah kapasiti bencana. Kapasitas bencana adalah kemampuan masyarakat dan daerah dalam mengurangi ancaman dan potensi kerugian bencana secara terstruktur, terencana, dan terpadu. Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012, berdasarkan pengukuran indikator pencapaian kapasitas daerah, maka tingkat kapasitas di daerah Setuju berada pada level 2, di mana daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan atau kebijakan sistematis. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam persiapan dalam menghadapi bencana perlu diapresiasi dengan pembuatan tracering oleh masyarakat di daerah rawan bencana dapat mengurangi persentase dari terjadinya bencana. Cepat tanggap pemerintah pasca bencana dengan menurunkan alat berat dan kebutuhan pokok untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Yang keempat adalah exposure bencana atau paparan dari bencana itu sendiri. Bencana banjir bandang ini memberikan dampak fisik yang cukup besar, diantaranya rusaknya 1 unit rumah, puluhan hektar sawah dan ladang. Dan juga dengan adanya banjir bandang ini juga membuat putusnya jalan yang menghubungkan beberapa desa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.